Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, kita sudah menyelesaikan alhamdulillah buku hal haram dalam pernikahan. Sudah selesai. Itu sekitar 10 kali pertemuan ya. Hari ini kita akan membahas buku berikutnya, buku yang ketujuh ya. Mukjizat Al-Quran dalam kesehatan, insya Allah dalam beberapa pertemuan. Pertemuan pertama ini kita akan membahas air sebagai sumber kehidupan. Air sebagai sumber kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ya, berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan kami menjadikan ya, segala sesuatu yang hidup ini dari air. Apakah mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi Al-Qur'an itu isinya bukan hanya petunjuk ya, bukan hanya tentang hukum-hukum halal dan haram ya. Bukan sekedar cerita-cerita masa lalu dan prediksi masa depan saja, tapi juga berisi tentang petunjuk-petunjuk secara langsung maupun tidak langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk berisi tentang ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya tentang kesehatan. Salah satunya yaitu tentang manfaat air. Dan air dalam Al-Quran sangat sering disebut. Ya, ini salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat 30, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air. Artinya orang, makhluk apapun tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Bahkan air merupakan makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsyur Rahman, sehingga sana Allah itu di atas air. Makanya sebagian ulama mengatakan tiga makhluk pertama adalah ars, adalah air, ars, dan pena. Dan pena itu pulpen. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Awal yang diciptakan Allah itu adalah pena, maksudnya setelah air dan ars. Jadi air lebih dahulu daripada ars, daripada kolam, daripada pena. Di dalam surat Hud ayat 7, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyu 'alal ma'. Ya. Kemudian kita akan membahas ya, hadis berikutnya, katabahu lahu maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah qala wa kana arsyu 'alal ma'. Jadi hadis-hadis ini serta ayat-ayat yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa air itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bahkan manusia pun itu terbuat dari air. Kita lihat umpamanya dalam surat surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wa sihra wa kana rabbuka qadira. Al-Furqan 54. Dan dialah yang menciptakan manusia dari air. Ada dua makna. Pertama, manusia itu diciptakan dari air mutlak, yaitu air yang kita kenal ya. Air bening, air jernih itu ya. Air yang kita minum, air ya yang di sungai, air laut, maksudnya air diciptakan dari air. Dalilnya apa ini? Ayat ini, wa huwallazi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabaw wa sihra. Dari air itu kemudian terciptalah manusia, kemudian Allah ciptakan nasab dan sihra ya, besan. Kalau dia menikah berarti ada besan. Wa kana rabbuka qadira. Kemudian makna kedua, Allah menciptakan manusia dari air, maksudnya dari air mani ya. Min ma'in mahin, dari air mani yang hina ya, itu juga air tapi air mani.
Khuliqa mimma indafik, air yang memancar, ma'in dafik. Oleh karena itu, dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Para dokter menganjurkan kita banyak minum air. Kalau kekurangan air namanya dehidrasi. Ya. Banyak penyakit muncul hanya karena seseorang kurang air. Saya punya teman, ya dulu di Mesir, orangnya tegap gagah olahraga tiap hari. Tapi ternyata dia kena penyakit, salah satunya mengenai lututnya. Dan dia cerita, saya mengakui bahwa saya banyak olahraga, tapi saya malas minum air putih terutama, sehingga lututnya terkena karena kurang cairan. Ya. Begitu juga darah yang mengental, sebagian ahli kesehatan mengatakan darah mengental itu salah satu akibatnya karena kurang cairan dalam tubuh kita. Tubuh kita itu memerlukan cairan. Ketika cairannya nggak ada, dia mengambil dari darah sehingga darah itu menjadi kental. Kalau darah itu sudah bermasalah, udah kental banget, ya bisa membeku, kemudian susah untuk mengalir, itu akan terjadi penyakit-penyakit yang lainnya, yang penyakit lainnya, ya bisa ke otak, bisa stroke, bisa macam-macam. Salah satu penyebabnya karena kurang minum. Karena memang manusia ketika masih bayi di dalam janin atau janin dalam kandungan itu, air itu sangat ya dominan di dalam tubuhnya. Ada air ketuban, ada macam-macam. Ketika udah mulai lahir, kemudian menjadi besar, menjadi dewasa, maka air di dalam tubuhnya itu mulai berkurang. Jadi semakin tua, semakin berkurang airnya. Makanya kulitnya jadi keriput, ya. Salah satunya karena kekurangan air. Ya. Oleh karena itu, manusia dalam hidup ini tidak bisa lepas dari air. Kalau ingin sehat, banyaklah minum air. Ya. Kalau ingin sehat, banyaklah minum. Termasuk di musim COVID-19 ini, salah satu cara pengobatannya dan cara pengendaliannya adalah harus banyak minum air hangat. Para dokter mengatakan habis tidur, ya sebaiknya minum air hangat 2 gelas. Bahkan ada yang mengatakan sebelum tidur juga minum walaupun nggak banyak-banyak. Ada yang mengatakan, wah kalau saya sebelum tidur minum air nanti kencing. Lebih baik kita bangun kemudian buang air kecil. Ya, itu lebih baik daripada kita kena stroke gara-gara takut buang air kecil di malam hari. Makanya ketika bangun tidur segeralah minum air, karena kita tidur selama 5 jam sama 6 jam itu tidak ada air, apalagi di bawah AC. AC ini kelihatannya sejuk, tapi sebenarnya dia menguras tenaga, menguras cairan kita. Makanya teman-teman yang bekerja di AC tiap hari harus sediakan air minum. Minum itu jangan menunggu haus, ya. Jangan menunggu haus, pokoknya minum terus. Sebagaimana mobil, ya mobil itu kalau ya tempat mobil yang penuh air itu kalau airnya habis panas, kalau panas mesinnya udah itu bisa macet, nggak bisa jalan. Ya. Jadi apapun, bukan hanya manusia, mesin pun perlu air, termasuk AC pun perlu air. Ya. Jadi dalam kehidupan ini kita tidak bisa lepas dari air. Kita berikan contoh yang lain ya. Bumi ini banyak daratnya atau banyak airnya? Jawabannya banyak airnya. 2/3 dari bumi ini adalah air. Di Indonesia saja itu lautannya lebih luas daripada daratannya. Ya. Yang berikutnya ini ada cerita. Jadi di daerah Tanus Afrika itu ada 25 juta jiwa melayang akibat kekeringan, kurang air. Bantuan berupa 1,5 juta sapi, kambing dan domba tidak berpengaruh. Kita makan sate, makan sapi, makan domba, kalau nggak ada air ya seret dan mati. Ya. Makanya 20 juta orang lainnya akan mati juga. Ya, itu prediksi WHO yang
kemudian ingin membantu mereka. Ternyata apa? Ya, mereka itu hanya satu ya, namanya Jeremy Lovelace ini ya, mengatakan bahwa hanya harapan mereka hanya satu, hujan. Jadi hujan ini ternyata bisa menyelamatkan dari banyak kematian, terutama di Afrika dan di tempat-tempat yang kering termasuk Indonesia. Kalau petani-petani itu ya nggak ada air hujan, nggak ada air, nggak bisa menanam padi. Kalau nggak ada padi, nggak ada sawah, mati semua orang-orang Indonesia ini ya. Maka air itu sangat penting. Kita lihat umpamanya firman Allah dalam surat Ar-Rum ya, ayat 39, atau surat Fussilat juga ada, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'at fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazzat wa rabat ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah itu diturunkan air dari langit, kemudian bumi bisa kemudian menjadi hidup kembali ya. Itu sangat luar biasa ya. Kemudian berikutnya ya, ternyata pusing ya. Pusing itu juga penyebabnya karena kekurangan air ya. Ya, kita lihat umpamanya ke manusia lagi. Sebelumnya kita lihat bahkan para fuqaha, para ahli fikih itu sebelum membahas sholat, sebelum membahas zakat, haji, pertama kali membahas babut toharah, itu bab air, karena tanpa air sholat kita nggak sah ya, dan yang lain juga nggak sah tanpa air. Orang yang kena haid ya, yang haid, nifas dan seterusnya juga membersihkannya pakai air. Makanya para fuqaha menyatakan bahwa bab pertama adalah bab air ya. Kemudian para ahli menjelaskan bahwa air dalam tubuh manusia merupakan komponen utama sel, jaringan dan organ tubuh ya. Kalau kekurangan air menyebabkan kematian ya. Selain itu, air diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, rematik, kerusakan kulit, penyakit saluran nafas, usus, penyakit kewanitaan, bahkan bisa mengobati penyakit stroke ya. Seseorang yang mandi pada pagi hari dengan air, maka peredaran darahnya akan membaik sehingga tubuh terasa lebih bugar ya. Produksi sel darah putih dalam tubuh akan meningkat ya. Begitu juga produksi hormon ya. Hormon ini pada pria ya, dan hormon pada perempuan itu akan meningkat ketika orang sering minum air dan sering mandi. Saya kira itu sementara pembahasan kita tentang air. Kalau kita jelaskan semuanya akan habis waktunya ya. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.